Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herwin Triananda dan teman saya Harum Nur Rahman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kedudukan public relation dalam organisasi. Di presentasi kita kali ini akan ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian public relation. Yang kedua, pengertian organisasi. Yang ketiga, kedudukan public relation dalam organisasi. Dan yang keempat, etika public relation dalam menjalankan kedudukannya dalam sebuah organisasi. Nah, langsung saja kita menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari public relation. Public relation merupakan fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan melalui jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama yang melibatkan manajemen dalam permasalahan dan persoalan. Sedangkan praktik PR ataupun public relation ialah sebagai jembatan antara perusahaan dengan publiknya guna tercapainya mutual understanding atau saling pengertian. Hal ini bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan perilaku masyarakat yang positif terhadap organisasi guna tercapainya kerjasama yang lebih produktif serta memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien. Nah, menurut International Public Relation Association atau yang disingkat dengan IPRA, terdapat 5 persyaratan mendasar bagi public relation dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama, ability to communicate atau kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, ability to organize, kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Yang ketiga, ability to get on with people atau kemampuan bergaul dengan sesama. Yang keempat, personality integrity, yaitu memiliki kepribadian yang jujur. Dan yang terakhir, imagination atau ia memiliki banyak ide yang kreatif. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai pengertian organisasi dan kedudukan public relation dalam organisasi yang akan diterangkan oleh teman saya Harum Nur Rahman. Silakan. Saya Harum Nur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari organisasi. Nah, organisasi menurut Rifai dan Mulyadi ini merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari setidaknya 2 orang, berfungsi untuk mencapai suatu sasaran atau bahkan serangkaian sasaran. Nah, secara garis besarnya, organisasi adalah unit atau kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan batasan-batasan yang jelas dan terkoordinir, serta terdapat aktivitas di dalamnya yang bekerja untuk suatu tujuan yang sama. Jadi di dalam suatu organisasi pasti ada suatu kegiatan yang di dalam kegiatan tersebut itu merupakan bentuk atau usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah disusun oleh sekelompok orang tersebut. Jadi di dalam organisasi ini mereka sekelompok orang ini sama-sama berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan public relation dalam organisasi. Jadi menurut Jeffkins, public relation adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara satu organisasi dengan semua halayaknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Nah, public relation dalam organisasi merupakan sebuah seni untuk mengajak berembuk dan bermusyawarah. Tidak hanya itu, tetapi public relation juga memiliki keahlian untuk membicarakan dan menciptakan pandangan-pandangan masyarakat serta pendapat umum yang dikeluarkan oleh masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu etika public relation dalam menjalankan kedudukannya dalam organisasi. Nah, setiap penyandang profesi sudah tentu harus dan bahkan mutlak untuk mempunyai kode etik sebagai acuan berperilaku dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai profesi masing-masing. Nah, maka dari itu, di sini terdapat 8 etika public relation dalam menjalankan kedudukannya dalam organisasi. Etika yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang baik bagi internal maupun eksternal publik. Menjalin komunikasi yang baik dalam pihak internal dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dengan komunikasi yang baik, maka segala bentuk kebijakan akan menjadi lebih transparan sehingga tidak menimbulkan praduga negatif terhadap perusahaan ataupun organisasi. Dan sedangkan komunikasi dengan eksternal
Hal itu berkaitan erat dengan pemberian citra yang positif dalam sebuah perusahaan kepada masyarakatnya. Selain mendapatkan citra yang positif, organisasi juga dapat menjalin kerjasama yang baik dengan relasi bisnis yang lain sehingga dapat dijadikan sarana guna mengembangkan karir organisasi. Yang kedua, yaitu menjaga etika keseharian dalam organisasi. PR harus memperhatikan berbagai hal setiap akan melakukan kegiatan ataupun pekerjaan, karena segala hal yang dilakukan oleh PR akan menjadi sorotan publik. Dan yang ketiga, menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. PR harus mampu berpikir secara cepat dan memberikan saran ataupun solusi atas segala permasalahan yang sedang dihadapi. Penguasaan teknik dan cara penanggulangan yang tepat nantinya akan dijadikan pimpinan sebagai acuan dan pertimbangan guna pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Etika yang keempat, yaitu menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Etikanya, PR harus menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang telah dipercayakan oleh pimpinan. Selain itu, PR juga harus menjaga kerahasiaan informasi dengan menyampaikan pesan hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja. Etika yang kelima, yaitu mengutamakan faktor kejujuran sebagai landasan utama. Ketika berhadapan dengan publik, hendaknya PR menyampaikan informasi dengan jujur, namun bukan berarti mengungkapkan semua rahasia organisasi kepada publik, melainkan menyampaikan informasi seperlunya sesuai dengan keadaan sebenarnya agar dapat dibuktikan kebenarannya. Etika yang keenam, yaitu menghormati prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bagi PR, prinsip menghormati meliputi menghormati berbagai perbedaan yang ada. PRO atau Public Relation Officer harus mampu menampung semua pendapat dan berusaha mencarikan jalan keluarnya ataupun penyelesaiannya. Etika yang ketujuh, yaitu mengenal batasan-batasan moralitas berdasarkan profesinya. Batasan-batasan ini penting untuk diperhatikan bagi PR, terutama dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. PR harus mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan organisasi. Ketika melaksanakan tugas dari pimpinan, sudah seharusnya seorang public relation harus menghadapi tugas tersebut dengan profesional. Dan etika yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Dalam menjalankan tugasnya, PR diharuskan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Ketika PR mampu memberikan dedikasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab dalam pekerjaannya, maka organisasi dapat mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Secara keseluruhan, PRO atau Public Relation Officer dituntut untuk menguasai etika-etika profesi public relation dalam menjalankan kedudukannya dalam sebuah organisasi. Dengan mengetahui dan mentaati etika profesi, maka seluruh aktivitas yang dijalankan organisasi akan berjalan dengan baik, dapat memberikan peningkatan mutu terhadap kinerja organisasi, serta berdampak positif bagi pemberian citra dalam suatu perusahaan atau organisasi bagi masyarakat yang luas. Nah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 2. Saya Herwindri Ananda dan teman saya Harun Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.